Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah kalau yang sehat. Jika ada yang merasa kurang sehat atau sakit, mari kita doakan bersama-sama agar yang sakit itu dapat diberikan kesehatan kembali ya. Nah, sebelum itu Ibu minta kalian untuk mengecek kebersihan di sekitar bangku kalian. Apakah masih terdapat sampah? Jika iya, tolong dibersihkan ya, lalu duduk yang rapi. Agar pembelajaran hari ini kita lancar, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelasnya. Ayo Zahra, pimpin ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelasnya juga. Ayo semuanya berdiri ya. Indonesia Raya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ke-1 yaitu mengenai dongeng, sifat operasi hitung pada penjumlahan yaitu konjugatif dan juga pola irama. Nah, sebelumnya siapa yang masih ingat tentang apa yang harus kita perhatikan ketika membaca teks? Ya, betul. Yaitu kita harus memperhatikan lafal, intonasi suara, ekspresi, dan juga tanda baca. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai teks dongeng apel. Ibu minta kalian secara bergantian untuk membaca teks dongeng apel itu ya dengan suara lantang. Yang pertama yaitu Ibu minta Fauziah untuk membacanya. Ayo Fauziah dibaca ya. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Ya, terima kasih Fauziah. Sekarang Ibu minta Mursi. Ayo Mursi baca ya. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Nah, terima kasih Mursi. Selanjutnya Ibu minta Nuraini. Nuraini silakan dibaca ya. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa. Nah, setelah kalian membaca teks dongeng tersebut, apakah ada kata-kata yang sulit kalian pahami atau belum kalian pahami? Jika iya, ayo tanyakan saja. Kita diskusikan bersama-sama. Jika tidak ada, Ibu minta kalian untuk mengisi soal pertanyaan di bawah ini. Ibu beri waktu 10 menit. 10 menit cukup untuk mengerjakannya. Yaudah, 10 menit dimulai dari sekarang. Nah, sudah selesai mengisinya? Sudah selesai menjawab? Nah, jika sudah selesai, mari kita bersama-sama mengoreksi ya. Nomor ke-1, ayo baca Anis. Ya, Anis, apa jawabannya? Ya, benar. Nomor 1 itu jawabannya seorang anak laki-laki. Nomor 2, Ibu minta Rere. Rere, ayo baca ya. Nomor 2. Iya, benar. Nomor 2 itu jawabannya pohon apel merasa senang. Nomor 3 sekarang Ibu minta Ai. Ai, ayo baca. Ya, nomor 3 itu jawabannya pohon apel memberikan cabang-cabang pohonnya untuk dijadikan bahan pembuat rumah, atau juga bisa jawabannya pohon apel menyediakan akar pohonnya yang tersedia sebagai tempat beristirahat. Jawabannya bisa 2 ya. Sekarang nomor 4, Ibu minta Cindy untuk membaca. Ayo. Ya, benar Cindy. Nomor 4 itu jawabannya pohon apel merasa kesepian dan sedih karena tidak bertemu dan bermain bersama temannya. Yang terakhir nomor 5, Ibu minta Sylvie. Ayo Sylvie baca. Ya, nomor 5 jawabannya yaitu pohon apel menangis karena merasa bahagia bisa bersama-sama dengan temannya lagi. Nah, sekarang Ibu mempunyai kartu hitung. Nah, di kartu hitung ini ada jumlah pohon, jumlah daun.
Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai kartu hitung. Nah, di kartu hitung ini ada daun kering. Nah, sekarang mari kita hitung bersama-sama ya. Dari yang sini dulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? Ada 8. Mari kita tulis sini. Ada 8. Nah, sekarang yang sini kita tulis ya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? Ada 12 ya. Nah, mari kita sekarang hitung jumlahnya keseluruhan ada berapa ya. Kita jumlah. 8 tambah 12 ada berapa? Ada 20. Ada 20. Nah, sekarang Ibu akan menukar posisinya, posisi daun keringnya. Yang kiri kita posisi kanannya ya. Nah, coba kita hitung lagi ya. Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya. Kita tulis di sini. Sekarang ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada berapa? 8. Nah, sekarang kita jumlahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pertama udah menghitung, yang di sini 8, di sini 12. Hasilnya juga 20. Ternyata ketika dibalik, di sini 12, ini 8 sama dengan 20 juga. Berarti A ditambah B sama dengan D ditambah A. Jadi walaupun dibalik tepatnya jumlahnya itu tetap sama. Ini dinamakan sifat komutatif, yaitu walaupun berbeda tempat tetapi hasilnya tetap sama. Nah, sekarang Ibu mempunyai dua kotak hitung. Yang pertama itu Ibu isi daun. Kita hitung ya sama-sama daunnya berapa. Daunnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 daun kering ini mari kita masukkan ke kotak yang hijau. Selanjutnya, Ibu punya kotak yang warna merah. Kotak merah juga kita isi ya dengan daun kering. Nih, kita hitung sama-sama daun keringnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 daun kering ya. Mari kita masukkan ke kotak yang warna merah. Nah, kotak merah ada di kanan. Nah, kotak hijau ini berada di sebelah kirinya. Kotak merah tadi berjumlah 10. Kotak hijau berjumlah 16. Nah, sekarang Ibu ganti tempatnya. Kalau kotak hijau yang berada di kanan, kotak merah ada di sebelah kiri. Jumlahnya tadi yang kotak hijau ada 16. Kotak merah ada 10. Tetapi jika dihitung jumlah keduanya itu jumlahnya tetap sama. Berarti menandakan sifat komutatif. Nah, sekarang di sini Ibu punya soal latihan untuk kalian kerjakan. Ibu beri waktu 8 menit. 8 menit cukup? Ya, 8 menit dimulai dari sekarang. Nah, baik, sudah selesai mengerjakannya. Jika sudah, kita periksa bersama-sama ya.
Nomor 1 itu jawabannya yang A 550, yang B itu jawabannya 550, yang C 350 dan juga 200. Yang nomor 2, yang A-nya itu jawabannya 720, yang B 720, yang C-nya 220 dan 510. Nomor 3, yang A-nya itu 980, yang B-nya 980, yang C-nya 470 dan 510. Yang nomor 4, nomor A-nya itu 830, B-nya 830, yang C-nya 400 dan 430. Sekarang yang terakhir nomor 5, yang A-nya 1085, yang B-nya 1085, yang C-nya 480 dan 605. Nah, sudah benar semuanya jawabannya. Nah, selanjutnya pembelajaran akan dilanjutkan oleh Ibu Afia. Silakan Ibu Afia. Setelah tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Tenia mengenai pertukaran penjumlahan, di sini Ibu Afia ingin memberikan satu permainan kepada kalian mengenai pertukaran penjumlahan. Untuk itu, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok yang beranggotakan 5 orang. Cara permainannya adalah, nanti setiap kelompok maju ke depan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing. Lalu, setiap anggota kelompok, Ibu berikan kertas dan mereka akan mengambil kertas satu secara acak. Setelah itu, kalian urutkan pertukaran penjumlahan, lalu kalian cari hasilnya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kalian urutkan dulu seperti ini penjumlahannya. Misalkan 15 ditambah 20 sama dengan 20 ditambah 15. Jika sudah seperti ini, kalian cari hasil dari penjumlahan ini berapa. Begitu cara permainannya. Oke, baik, sekarang dimulai dari kelompok 1, lalu diteruskan ke kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Di sini Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian kerjakan soal evaluasi ini. Jika sudah kalian kerjakan, boleh kalian letakkan di depan meja guru. Waktunya dimulai dari sekarang. Selanjutnya, Ibu akan bertanya mengenai pohon cemara. Apakah ada yang tahu pohon cemara? Ya, pohon cemara sering digunakan sebagai pohon Natal atau pohon hias. Ciri-ciri dari pohon cemara itu apa saja sih? Tinggi, berbentuk kerucut, lalu mempunyai daun yang runcing. Ternyata pohon cemara itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya dapat mengatasi batuk dengan cara dijadikan pengharum ruangan. Lalu, daun yang dimiliki oleh pohon cemara, jika ia jatuh dan kering di tanah, akan menjadi humus yang dapat menyuburkan tanah di sekitarnya. Lalu, pohon cemara juga dapat dijadikan sebagai hiasan atau dekorasi. Wah, ternyata manfaat dari pohon cemara banyak juga ya. Lalu, apakah kalian pernah mendengar lagu mengenai pohon cemara? Pernah? Kalau begitu, mari kita nyanyikan bersama. Untuk bait pertama dan kedua, Ibu akan menggunakan origami biru. Lalu, untuk bait ketiga, Ibu akan menggunakan origami kuning. Untuk bait keempat, Ibu akan menggunakan origami hijau. Fungsi dari origami tersebut adalah agar kalian memahami pola irama yang akan dinyanyikan. Kita mulai bersama-sama ya. Untuk selanjutnya, kita akan bernyanyi menggunakan senandung lalala. Jadi, liriknya diganti oleh lalala. Dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih telah bernyanyi bersama Ibu. Lalu sekarang Ibu ingin bertanya, apakah materi hari ini membuat kalian merasa senang? Ya, jika kalian merasa senang, kegiatan apa sih yang kalian sukai? Bernyanyi? Ya,
Memang, kegiatan bernyanyi adalah kegiatan yang menyenangkan. Lalu Ibu akan menyimpulkan hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Yang pertama, sudah membaca dongeng. Lalu kita sudah bermain games mengenai pertukaran penjumlahan. Lalu tadi yang terakhir, kita sudah bernyanyi Pohon Cemara menggunakan pola irama sederhana. Lalu sekarang Ibu mempunyai soal evaluasi yang bertujuan untuk mengukur seberapa paham kalian dengan materi yang telah disampaikan. Ibu akan mengasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal evaluasi tersebut. Selamat mengerjakan. Untuk penugasan di rumah, Ibu menugaskan kalian untuk membaca dongeng. Selain dongeng yang tadi sudah kalian baca, lalu kalian buat ringkasan tentang dongeng tersebut. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.